Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikopatologi dan Rehabilitas Islam akan membahas mengenai gangguan perilaku. Yang mana kelompok kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama ada Unas Farhanabila dengan NIM 061. Yang kedua ada Nina Kurniasari dengan NIM 074. Yang ketiga Elvani Alia Agustina dengan NIM 077. Dan yang terakhir ada Rizkanu Adat Alwaisi dengan NIM 079. Untuk penjelasan yang pertama mengenai pengertian akan dibahas oleh Rizkanu. Silakan kepada Rizkanu. Oke, baik. Pertama adalah pengertian gangguan perilaku. Gangguan tingkah laku adalah serangkaian perilaku yang bertahan lama dan berulang dengan agresi dan pelanggaran hak orang lain. Gangguan tingkah laku juga merupakan perilaku yang menyangkut masalah pengontrolan emosi dan perilaku. Kebanyakan gejala pada gangguan ini disebabkan oleh kontrol emosi yang kurang baik, seperti rasa marah. Terkadang rasa marah tidak selaras dengan provokasi atau stresor yang ada, sehingga sering timbul rasa marah yang meledak-ledak. Selanjutnya, slide selanjutnya guys. Selanjutnya adalah kriteria gangguan tingkah laku dalam DSM-4. Pola perilaku yang berulang dan tetap yang melanggar hak-hak dasar orang lain atau norma sosial. Salah satu contohnya adalah agresi terhadap orang lain atau hewan. 2. Menghancurkan kepemilikan orang lain ataupun milik diri sendiri. Ketiga, berbohong atau mencuri. Keempat, pelanggaran aturan yang serius. Lalu adalah disabilitas signifikan dalam fungsi sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Dan jika orang yang bersangkutan sudah umur lebih dari 18 tahun, kriteria yang ada tidak memenuhi gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gangguan perilaku. Nah, yang akan kita bahas bersama-sama kali ini yaitu yang pertama, gangguan perilaku pada anak dan remaja, dan yang kedua adalah gangguan seksual. Oke, next slide. Nah, gangguan perilaku pada anak dan remaja
adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak memiliki gangguan perilaku ini seringkali dianggap nakal, bahkan agresif. Gangguan perilaku bisa menyebabkan ia bermasalah di sekolahnya atau dengan teman-temannya. Nah, anak yang memiliki gangguan perilaku ini cenderung sulit bergaul dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga di rumah atau orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis gangguan perilaku pada anak dan remaja. Nah, yang pertama ini adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, pasti seperti yang kita ketahui, ini banyak orang tua yang merasa bahwa anak mereka sering melakukan hal-hal sesuai keinginan mereka, cukup sulit dikendalikan, dan sering tidak memperhatikan orang tuanya. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada masa kanak-kanak, karena kita umumnya mengenal bahwa anak-anak itu cenderung egosentris gitu ya. Namun kondisi demikian juga tidak boleh terlalu diabaikan oleh orang tua. Pasalnya, jika anak menunjukkan impulsivitas, hiperaktivitas, dan kurangnya perhatian yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, hal ini memungkinkan anak sedang mengalami Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, apa sih ADHD itu? ADHD itu merupakan gangguan yang sering terjadi pada masa kanak-kanak, bahkan dapat bertahan hingga masa remaja dan dewasa. Umumnya itu ADHD ini memunculkan 3 ciri utama, yaitu yang pertama inatensi, di mana anak kesulitan mempertahankan perhatian dan perhatiannya ini mudah teralihkan. Lalu ciri lainnya ada hiperaktivitas yang tidak sesuai perkembangan anak, seperti anak sangat sulit untuk diminta berdiam diri dan sering terlihat gelisah. Lalu ciri yang terakhir yaitu adanya impulsivitas, di mana anak sering berteriak dan sulit melakukan hal yang bersifat tertib. Nah, pada kondisi ADHD ini memiliki suatu pola yang menetap, di mana muncul inatensi, hiperaktivitas yang tinggi dibandingkan anak lain pada taraf perkembangannya. Nah, biasanya ciri-ciri ADHD ini dapat ditemukan di 2 atau lebih situasi seperti di rumah dan di sekolahan. Nah, salah satu penyebabnya itu biasanya itu disebabkan oleh adanya perilaku atau adanya didikan orang tua yang kurang tepat. Nah, nanti akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada Oppositional Deviance Disorder atau ODD, yang mana menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 50 edition atau DSM-5, pola berulang dari suatu perilaku negatif, tidak taat, menang, dan perilaku bermusuhan terhadap figur otoritas, ini digolongkan pada perilaku mengganggu atau destructive behavior dengan penegakan diagnosis yaitu ODD. Nah, diagnosis dari gangguan ini dapat ditegakkan apabila anak menunjukkan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dari ODD. Nah, mengapa hal ini umumnya terjadi pada masa remaja? Seperti yang kita ketahui, pada masa remaja ini adalah masa yang rentan bagi manusia, di mana ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Saat masa ini mereka akan mengalami krisis-krisis mengenai kebingungan status mereka di lingkungan masyarakat. Adanya kesadaran bahwa mereka bukan lagi anak-anak, namun juga belum cukup siap untuk disebut dewasa, membuat remaja rentan mengalami gangguan perilaku. Nah, salah satunya itu adalah ODD ini. Baik, selanjutnya mengenai conduct disorder akan dijelaskan oleh Nina. Kepada Nina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Elvani yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai conduct disorder atau CD. CD adalah pola perilaku yang terus-menerus dan berulang yang dimanifestasikan oleh suatu usia perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang dianut masyarakat atau dengan norma-norma sosial rata-rata. Ditegaskan kembali di dalam DSM-5 bahwa seseorang hanya dikatakan CD ketika dia dapat memenuhi kriteria memiliki 3 gejala spesifik selama minimal 12 bulan
dan minimal 1 gejala selama 6 bulan terakhir. Adapun gejala-gejalanya seperti serangan terhadap orang atau binatang, merusak barang, berbohong atau mencuri, dan melanggar aturan. Salah satu pola perilaku pada masa kanak-kanak yang dapat menimbulkan gangguan pada masa remaja adalah perilaku agresif. Gangguan perilaku menentang ditandai dengan pola kepasifan, pembangkangan, ketidaktaatan, dan permusuhan yang berulang terhadap figur otoritas yang berlangsung setidaknya 6 bulan. Selanjutnya, untuk penanganan conduct disorder sendiri, yang pertama ada pelatihan manajemen orang tua, yaitu jenis terapi perilaku yang berfokus pada pengajaran orang tua untuk dapat cara mereka berinteraksi dengan anak-anak. Biasanya ini kebanyakan orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ya. Nah, mereka itu diberikan pelatihan untuk memperkuat perilaku prososial daripada perilaku bermasalah untuk anak-anaknya. Terapi keluarga fungsional berfungsi dan berfokus pada membantu anggota keluarga dengan cara berkomunikasi dan memecahkan masalah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih memuaskan. Selanjutnya ada terapi multisistem, menyeluruh untuk semua anggota keluarga, baik itu staf sekolah, teman sebaya, pekerja layanan remaja, dan individu lainnya di dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Pelatihan keterampilan pemecahan masalah adalah bentuk terapi kognitif atau CBT yang dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pemecahan masalah interpersonal. Selanjutnya ada gangguan eliminasi. Gangguan eliminasi ini adalah suatu gangguan pada proses metabolisme dari tubuh seseorang yang bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa zat yang ada di tubuh. Nah, pada saat mengeluarkan zat sisa-sisa tersebut, seorang individu mengalami gangguan, maka disebut gangguan eliminasi. Eliminasi ini terdapat 2 gangguan. Yang pertama ada enuresis dan yang kedua ada enkopresis. Baik, yang pertama itu ada enuresis, adalah suatu kelainan yang ditandai dengan buang air kecil yang tidak disengaja, baik pada siang hari atau malam hari, tidak sesuai dengan usia mental anak-anak. Nah, gejala-gejalanya itu seperti berkeringat dingin, gugup, bahkan menangis ketika menahan air seninya. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Biasanya, jika terjadi pada malam hari, anak tidak menyadari bahwa ia sedang buang air kecil saat tidur. Nah, pada PPDGJ 3, ini dikategorikan dapat enuresis itu ketika anak berusia pada di bawah 5, tidak didiagnosis pada anak di bawah 5 tahun, tetapi lebih di atas 5 tahun. Nah, penanganannya itu yang pertama ada meningkatkan motivasi anak untuk mengakses pengobatan dan termasuk sistem penghargaan. Orang tua atau orang lain tidak perlu bingung untuk menghukum atau mempermalukan anak. Nah, biasanya orang tua yang anaknya mengalami enuresis ini tidak boleh memarahi, karena dengan cara memarahi ini membuat anak semakin merasa bersalah dan tidak akan mengurangi enuresisnya. Selanjutnya ada toilet training, yaitu mempersiapkan kemandirian anak dalam mengontrol air kecil pada tempat yang telah disediakan dengan cara memberikan instruksi kepada anak untuk menirukan anak dengan cara melakukan buang air kecil itu seperti ini, sehingga anak jadi paham. Selanjutnya, penggunaan enuresis alarm, yaitu biasanya metode ini menggunakan alat sensor. Ini tidak hanya dilakukan pada anak ya, tetapi juga bisa dilakukan pada orang dewasa atau remaja. Nah, ini nanti alat sensor ini akan dipasangkan ke dalam celana atau piyama, bisa juga diletakkan di samping tempat tidur. Nah, alat sensor ini akan aktif ketika individu tersebut mulai mengeluarkan air seninya, sehingga nanti ini alarmnya akan berbunyi dan
individu tersebut akan terbangun dari tidurnya. Selanjutnya ada enkopresis. Enkopresis ini didefinisikan di DSM-5 sebagai suatu pola pengeluaran fesis di tempat yang tidak sesuai, terlepas apakah pengeluarannya adalah tidak disadari atau disengaja. Pola ini ditemukan sekurangnya 3 bulan dan usia kronologis anak harus sekurangnya 4 tahun atau anak harus memiliki tingkat perkembangan anak usia 4 tahun. Nah, gejala-gejala yang muncul seperti ketidakmampuan untuk membedakan gas yang lewat dan kotoran yang lewat. Selanjutnya, episode enkopresis ini biasanya terjadi pada siang hari dan sangat jarang terjadi pada malam hari dan pada saat tidur. Serta individu yang mengalami gangguan ini memiliki gejala seperti menghindari buang air besar, seperti menahan-nahan ketika ingin BAB. Selanjutnya untuk penanganannya, yang pertama ada metode operant conditioning, yaitu dapat membantu mengatasi soilding. Ya, ini dengan mengatasi soilding ini artinya untuk mengatasi individu menahan-nahan BAB. Ini bisa diberikan seperti reward atau pujian ketika anak dapat BAB seperti yang telah diajarkan. Selanjutnya, bisa menggunakan obat pencahar sehingga dapat memperlancar dorongan BAB tersebut. Nah, untuk gangguan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizkanu atau Unas. Baik, gangguan selanjutnya yaitu ada gangguan seksual. Orang yang memiliki penyimpangan seksual cenderung memiliki indikator kepuasan seksualnya dengan berbagai fantasi seksual yang tidak sesuai dengan norma dan nilai kelaziman. Berdasarkan American Psychiatry Association, terdapat kaitan antara pikiran, tubuh, dan emosi terhadap respons seksual yang menyebabkan disfungsi atau gangguan seksual. Nah, berikutnya ada jenis-jenis gangguan seksual. Yang pertama yaitu ada parafilia. Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Para pengidap parafilia ini cenderung mengalami pelecehan emosional pada masa kecil dan memiliki disfungsi keluarga serta pernah mengalami pelecehan seksual. Seseorang yang menderita parafilia menjalin hubungan dengan pasangannya mulai dari mengekang pasangannya, mengancam, sampai dengan melakukan kekerasan seksual dengan pasangannya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Orang dengan gangguan ini cenderung kejam, agresif, serta merendahkan orang lain. Ia menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk mencapai tujuan memperlakukan orang lain dengan kasar, menggemari penderitaan makhluk hidup, mengendalikan orang lain dengan rasa takut, mengengkang kebebasan orang lain, dan tertarik dengan kekerasan, senjata, dan luka. Adapun jenis-jenis parafilia, yang pertama yaitu eksibisionisme. Ditandai dengan dorongan fantasi atau perilaku yang kuat dan mendapatkan kepuasan seksual melibatkan alat kelamin seseorang pada orang lain. Apabila korban merasa jijik atau ketakutan, akan mendorong atau memperkuat pelaku akan semakin terangsang. Pria yang melakukan hal ini biasanya cenderung pemalu, penyendiri, dependen, serta kurang memiliki keterampilan interpersonal. Adapun penyebabnya yaitu menurut teori biologi yang berperan dalam hal ini adalah hormon testosteron yang memengaruhi kontrol seksual pria dan wanita, meningkatkan kemampuan pria melakukan perilaku seksual abnormal. Kedua, menurut teori penelitian, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelecehan anak dan ketidakharmonisan keluarga merupakan faktor resiko eksibisionisme.
Yang ketiga, menurut teori psikoanalitik. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa anak laki-laki terpisah secara psikologis dari ibunya. Yang kedua ada fetisisme. Karakteristik utama dari fetisisme adalah dorongan, fantasi atau pelaku seksual yang kuat dan selalu berulang yang mengakibatkan benda mati seperti bra, CD, kaos kaki, sepatu, kulit, sutera, dan sejenisnya. Pria yang fetisisme dapat mengacu pada objek alih-alih orang dan tidak bisa terangsang secara seksual tanpa objek tersebut. Mereka mengalami kepuasan seksual dengan masturbasi sambil menyentuh benda, mengelus-ngelusnya, atau menciumnya, atau bahkan menyuruh pasangannya untuk memakai objek tersebut selama aktivitas seksual. Penyebabnya yaitu menurut beberapa sumber mengatakan bahwa fetisisme seksual dapat berkembang dari pengalaman masa kecil. Ini mungkin terkait dengan masturbasi dan pubertas. Dalam kasus lain yang menyerang pria, beberapa ahli percaya bahwa munculnya fetis seksual ini disebabkan oleh ketakutan orang akan potensi kecurigaan atau penolakan dan penghinaan terhadap orang lain. Dengan melakukan hubungan seks dengan benda mati, penderita dapat melindungi dirinya dari perasaan tidak nyaman atau penolakan tersebut. Yang ketiga ada pedofilia. Aktivitas seks dengan melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil di umur 13 tahun atau lebih muda. Pedofilia bisa melibatkan pria atau wanita yang mencari kontak seksual dengan anak laki-laki atau perempuan. Pedofilia membatasi aktivitasnya hanya dengan melihat atau membuka pakaian anak, sedangkan yang lainnya seperti eksibisionisme, mencium, menyentuh, seks oral, serta bersetubuh atau anal. Penyebab pedofilia yaitu secara biologis tidak ada pola genetik spesifik yang ditemukan di antara pedofil. Namun diyakini bahwa pedofilia disebabkan oleh tingginya kadar testosteron, hormon seks pria, yang masuk akal mengingat 90% pedofil adalah seorang pria. Terus kurangnya keterampilan dalam menjalin hubungan intim dengan orang lain juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pedofilia. Selanjutnya ada transvestisme, yaitu memiliki dorongan fantasi atau perilaku yang kuat dan berulang di mana mereka terangsang dengan mengenakan pakaian lawan jenis atau cross-dressing. Sebagian besar penderita transvestisme adalah yang sudah menikah dan terlibat dalam aktivitas seksual dengan istrinya, tetapi mereka mencari kepuasan seks dengan berpakaian wanita. Penyebabnya yaitu dari perspektif waria, salah satunya karena pelakunya mengalami tekanan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada voyeurisme, yaitu mencari aktivitas seksual dengan seseorang yang sedang diamati tetapi terangsang hanya dengan melihatnya. Voyeurisme biasanya masturbasi sambil menonton atau sambil berfantasi dengan tontonan. Voyeur seringkali kurang memiliki pengalaman seksual dan bisa memendam perasaan ketidakmampuannya yang mendalam. Penyebabnya yaitu berawal dari tidak sengaja melihat seseorang telanjang, membuka pakaian, atau melakukan aktivitas seksual, kemudian situasi ini berlanjut dan perilaku pelanggar mencapai titik di mana ia berbeda dan menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada froteurisme. Karakteristik utamanya adalah menggesek-gesek atau menyentuh tubuh orang lain tanpa izin. Biasanya sering terjadi di kereta bawah tanah, bus, atau lift. Penyebabnya yaitu gangguan ini berfokus pada masalah sosial yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpasangan, tidak dapat menjalin hubungan interpersonal, dan seseorang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Pada akhirnya,
Penyebab gangguan ini masih belum diketahui dan seseorang secara tidak sengaja menghubungi orang lain di keramaian dan kemudian terangsang secara seksual, mungkin ingin mengulangi kesalahan yang sama. Gangguan seksual selanjutnya yaitu ada disfungsi seksual. Disfungsi seksual merupakan masalah yang berkelanjutan dengan minat, gairah, dan respon seksual. Secara umum, disfungsi seksual diartikan sebagai gangguan pada bagian tertentu yang terdapat pada siklus respon seksual. Adapun jenis-jenis disfungsi seksual yaitu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis disfungsi sosial. Yang pertama yaitu gangguan yang melibatkan masalah dengan minta, hasrat, atau gairah seksual. Gangguan minta dan gairah, gangguan ini melibatkan defisiensi dalam minat ataupun gairah seksual. Pada pria disebut dengan gangguan hasrat seksual hipoaktif pria. Secara persisten memiliki sedikit jika ada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual ataupun mungkin kurang memiliki pikiran atau fantasi seksual atau erotis. Sedangkan pada wanita disebut gangguan minat atau gairah seksual wanita. Biasanya mengalami kurangnya atau menurunnya tingkat dorongan gairah seks. Yang kedua ada gangguan yang melibatkan masalah dengan respon orgasme. Merupakan refleks spontan yang melibatkan kontraksi berirama dari otot panggul dan biasanya dibarengi dengan perasaan senang yang instan. Ada 3 jenis gangguan yang melibatkan masalah pencapaian orgasme, yaitu gangguan orgasme wanita, ejakulasi tertunda, dan ejakulasi dini. Yang ketiga ada masalah yang melibatkan rasa sakit selama hubungan intim atau penetrasi pada wanita. Gangguan penetrasi atau nyeri panggul genital, gangguan ini berlaku pada wanita yang mengalami nyeri atau rasa sakit seksual atau kesulitan dalam melakukan hubungan intim dan penetrasi vagina. Penyebabnya yaitu secara umum terdapat 2 faktor, fisik dan psikologis. Faktor fisik contohnya diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan hormon, memiliki cedera pada saraf, dan lain-lain. Sedangkan dari faktor psikologinya yaitu stres, kecemasan, depresi, trauma masa lalu, terjadi masalah dan dalam pernikahannya. Jenis-jenis gangguan seksual yang ketiga yaitu ada disforia gender. Menurut DSM-5, disforia gender adalah kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan karena merasa jenis kelamin biologis dengan identitas gendernya tidak sesuai. Kasus gender disforia, seseorang merasa bahwa jenis kelamin biologis yang ia bawa sejak lahir tidak cocok dengan identitas gendernya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvani. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan membahas mengenai penanganan gangguan perilaku yang sebelumnya sudah dijelaskan pengertiannya. Yang pertama ini adalah penanganan ADHD. Nah, yang disebabkan oleh gangguan ini, sehingga penanganan yang dianjurkan menurut Susanto dan Sankey yaitu penanganan pada anak ADHD difokuskan untuk mengurangi gejala-gejala dari ADHD dan memperbaiki fungsi. Nah, penanganan dalam bidang rehabilitasi medik berupa terapi relaksasi, sensori integrasi, terapi perilaku kognitif, terapi Snow-Zelen, juga dengan terapi sosial medik dan terapi musik.
Nah, diperlukan juga penanganan medikasi yang umum digunakan, yaitu obat stimulan dan non-stimulan, dan obat untuk memperbaiki fungsi fisik. Selanjutnya, untuk penanganan ODD, yang perlu kita ketahui penyebab munculnya ODD ini hampir sama seperti adik-adik tadi, yaitu dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Dutch dan Fraser ini mengemukakan bahwa faktor penyebab dari ODD dipandang sebagai seperangkat sistem, subsistem, dan komponen sistem yang berinteraksi dalam aspek biologis, interpersonal, keluarga, dan tingkat sosial. Adapun penanganannya, yaitu salah satu cara untuk menangani ODD, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan positive behavior support, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan fungsi akademik dan sosial yang positif dalam lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya untuk penanganan CD dan pendominasi tadi juga sudah dijelaskan langsung oleh Saudari Nina. Selanjutnya untuk penanganan parafilia dan lain-lain akan dijelaskan oleh UNAS. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penanganan parafilia. Jenis eksibisionisme bisa dilakukan menggunakan psikoterapi dan terapi obat. Fetisisme bisa menggunakan terapi kognitif dan terapi obat. Pedofilia menggunakan psikoterapi dan terapi obat. Transvestisme menggunakan terapi perilaku, psikoterapi, dan obat. Voyeurisme menggunakan kontrol impuls, kognitif behavioral, dan mengenali situasi. Selanjutnya adalah froteurisme menggunakan obat, terapi tingkah laku kognitif, dan relaksasi. Penanganan disfungsi seksual, jika menurut terapi psikoanalisis, mendekati disfungsi seksual secara tidak langsung dan menggunakan penanganan medis. Lalu penanganan disforia gender. Penanganan diberikan dalam bantuan psikologis yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa tidak nyaman yang muncul akibat ketidaksadaran antara jenis kelamin biologis dan identitas gender seseorang. Lalu penanganan gangguan seksual dari perspektif Islam yaitu menggunakan terapi mental spiritual dan penanaman nilai keagamaan terhadap penderita agar memacu perilaku lebih baik. Terima kasih. Selebihnya saya serahkan moderator. Akan melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.